Saya bukan pelayannya Tuhan, tapi saya adalah pekerja biasa. Bukan Bapak Ibu yang terkasih. Oleh karena itu, kita ingat apapun kondisi kita, tenaga Bapak Ibu, tenaga medis di tempat ini, Bapak Ibu hamba Tuhan. Karena kenapa? Pekerjaan Bapak Ibu itu yang Tuhan anugerahkan dan harus bertanggung jawab untuk itu. Sama halnya dengan kami Bapak Ibu, hamba Tuhan di gereja, pelayan Tuhan, aktivis gereja. Jika kami lalai, jika kami tidak melakukan pelayanan kami dengan sungguh-sungguh, maka ada berapa jiwa yang mati di tangan kami. Itulah hamba Tuhan di gereja, aktivis gereja. Ada berapa jiwa yang mati di tangan kami ketika kami tidak memberi hati di dalam pelayanan itu. Mati secara rohani. Bapak Ibu tenaga medis juga begitu. Ada berapa jiwa yang mati di tangan Bapak Ibu jika Bapak Ibu juga menjalankan pekerjaan itu, tidak memberi hati untuk pekerjaan itu. Makanya kita lihat di luar sana ada beberapa pasien karena tidak ditangani dengan baik, tidak dirawat dengan baik. Kenapa? Seharusnya ada kesempatan untuk bisa menghirup nafas berapa hari lagi, tapi harus mati. Memang tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan, tapi kembali kepada kelalaian, tidak memberi hati karena merasa bukan hamba Tuhan. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan secara khusus? Bapak Ibu tenaga medis di tempat ini, itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini merupakan pelayanan Yesus. Ya, pelayanan Yesus ketika ia menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ya, yang sakit kusta. Nah, bahasa kata Bung Auri, ya. Penyakit ini pada waktu itu bahkan sampai sekarang, jika ada orang berpenyakit seperti itu pada zaman dahulu itu dikucilkan. Itu karena hukuman Tuhan, sudah kena murka Tuhan, dikucilkan, najis, dan terlebih lagi penyakit itu adalah penyakit yang menular dan bau sekali. Itulah kenapa dikucilkan dari masyarakat. Ya, katanya najis, berdosa di hadapan Allah, dan itu penyakit yang menular, tidak boleh ada di tengah-tengah masyarakat. Itu kenapa dikucilkan. Itulah yang datang kepada Yesus, meminta pertolongan kepada Yesus, minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita lihat Bapak Ibu, sebelum masuk ke firman Tuhan, kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Apa yang terjadi? Yesus itu terlalu cantik sebenarnya. Kalau kita perhatikan ayat ke-35, di sana dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia pergi keluar, ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus pagi-pagi benar, masih subuh ya Bapak Ibu ya. Ya, sesuai kalau kita memperhatikan sesuai dengan pendapat para ahli ini masih subuh sekali. Mungkin itu sekitar jam 3 atau setengah 3. Ufanya terdek guna gosip cermat Bapak Ibu si musuh itu ya. Ya masih ngorok lah, masih enak-enaknya tidur itu subuh-subuh. Tapi Yesus bayangkan, mulai subuh dia sudah bangun. Dia berdoa dan dia gak tidur lagi setelah berdoa. Apa yang dikerjakannya? Kita lihat nanti Yesus pergi ke beberapa kota, berbagai kota, keliling kota untuk apa? Untuk melakukan pelayanan. Makanya saya senang tadi di tempat ini mulai dari Bapak Ketua tadi sering membahas pelayanan. Dan saya sangat senang mendengar itu. Itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus. Pelayanan keliling kota. Ya seharusnya itu udah capek loh. Udah capek bangun dari jam 3 pagi, harus melayani, pergi tidak hanya satu tempat tapi pergi lagi ke tempat lain. Itu terlalu capek, seharusnya istirahat. Tapi apa yang terjadi? Yesus bukannya istirahat lagi, harus melakukan pelayanan lagi. Makanya dia sofer untuk disembuhkan. Notai lagi tak Bapak Ibu. Namun regisiwa itu tertahan. Memarasi karena satu hal bangun pagi harus melayani banyak pasien lagi. Ini adalah sangat buruk. Ada aja yang sakit. Seharusnya kita mau istirahat. Udah terlalu capek istirahat. Tapi apa? Harus melakukan itu. Itulah yang dilakukan Yesus. Ya kita pun begitu. Kadang-kadang ikannya Bapak Ibu yang terlalu capek, sesuatu ada emosi, ya emosi kan. Mungkin kita saya. Kadang-kadang kita bilang Tuhan sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Tidak akan berakhir sebelum ajal menjemput.
Lakukan terus pelayanan. Selagi masih hidup, mari melayani. Amin. Amin. Hanya saja berbeda ya pelayanan kita. Kenapa semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus? Maka ada satu yang menarik dalam firman Tuhan. Ada satu kata yang sangat menarik, yaitu ayat 41. Di sana dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itulah yang terjadi pada diri Yesus. Sekalipun sudah capek melayani keliling kota, tapi ketika dia melihat orang yang sakit itu, apa yang terjadi? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itulah karena rasa belas kasihan itu, karena kasih itu, Yesus mau melakukannya sekalipun dia sebenarnya capek. Capek kenapa Yesus capek? Karena memang Yesus juga sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dia juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Bapak Ibu yang terkasih, jika sedemikian Yesus melakukan itu, melakukan pelayanan itu, memiliki hati yang berbelas kasih, kita pun begitu yang adalah hambanya. Kita pun begitu yang adalah pelayannya. Biarlah hati kita digerakkan oleh kasih, termasuk kepada pasien-pasien kita. Harus iba, harus sofana bahagia dan melihat orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Memang tenaga medis ini Bapak Ibu kita biar, kita juga tertulis tuh. Ya, ketika Yesus berkata orang sakit menyembuhkan, orang sakit membutuhkan tabib. Siapa tabib? Itulah tenaga medis. Dan Yesus sendiri mengaku itu. Orang sakit membutuhkan tenaga medis. Dokter lah, perawat lah, siapa lah. Bapak Ibu yang terkasih, bersyukurlah ketika Bapak Ibu dipercayakan Tuhan menjadi tenaga medis. Pekerjaan yang sangat mulia. Kadang orang bilang kan, Pak Tuhan itu aktivis gereja, itulah pekerjaan yang mulia. Tidak hanya itu, pekerjaan Bapak Ibu itu juga mulia. Kenapa saya mengatakan demikian Bapak Ibu? Yang pertama, selain kita lihat, yang kedua, ada pernah saya baca sebuah artikel yang tertulis di media sosial, dan ini saya rasa sangat viral. Tulisan ini seorang tenaga medis. Kira-kira dia menulis begini. Ini sangat menyentuh hati saya ketika membaca itu. Dia mengatakan begini, kira-kira ini begini. Kenapa sih kami ingin bagian tenaga medis ini dianaktirikan? Kenapa dianaktirikan? Sedangkan kami melakukan pekerjaan kami, pelayanan kami sepenuh hati kami. Ketika ada pasien yang sakit, garda terdepan adalah siapa? Tenaga medis. Kalaupun penyakitnya menular, siapa yang duluan kena? Tenaga medis. Itu paling terdepan. Itulah yang merawat. Itulah garda terdepan, tenaga medis. Dan kemudian dilanjut lagi. Penyakit yang kadang-kadang dianggap orang penyakit yang menjijikan. Karena bertemu kita betul Bapak Ibu ya. Sosok mana penyakit enak yang disuruh Bapak Ibu. Keluarganya mana yang disuruh Bapak ya. Tapi tenaga medis harus memegang itu. Harus melayani itu, harus merawat itu. Bayangkan keluarganya pun tidak bisa melakukan itu. Sanak saudara tidak bisa melakukan itu. Ada saudara. Tapi apa? Dikerjakan oleh tenaga medis. Bapak Ibu terkasih. Ditambah lagi ada tulisannya lagi. Ya mohon maaf dah, mohon maaf. Seperti kotoran, buang air besar, buang air kecil, dilayani oleh tenaga medis. Luar biasa memang saya rasa ya. Bagi orang-orang sana kalau komplain mungkin ada sensi pribadi atau bagaimana. Tapi sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Saya rasa. Nah, oleh karena itu, biarlah itu semua kita lakukan. Karena hati kita digerakkan oleh kasih. Jika pekerjaan ini, pelayanan ini tidak dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas, hanya karena tuntutan pekerjaan, maka itu sia-sia. Tapi kembali kepada firman Tuhan, ya, teladan Yesus, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Kita pun harus memiliki hati yang berbelas kasih kepada pasien-pasien kita. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, kiranya Bapak Ibu di tempat ini adalah pribadi yang memiliki hati sebagai hamba. Hamba Tuhan
di dalam profesi yang memiliki belas kasih kepada setiap orang. Karena kalau firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita diperhadapkan, Bapak Ibu secara khusus diperhadapkan dengan penyakit-penyakit yang mungkin termasuk kategori menjijikkan, najis segala macam, nggak apa-apalah, lakukan semua itu. Lihat Tuhannya, jangan lihat orangnya. Karena yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja, Tuhan nanti yang memberkati kita. Oleh karena itu, apapun nanti, seperti apapun penyakit pasien yang akan kita hadapi ke depan, ingat bahwa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadilah sadar. Bapak yang terkasih, mari kita lihat sekeliling kita. Ada berapa banyak yang membutuhkan uluran tangan. Ada berapa banyak yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi mari kita melayani mereka, mengasihi mereka. Sebagaimana yang sering dikatakan tadi, sederhana. Ada tadi ini sederhana. Biarlah memang acara ini sederhana, tapi kita adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin. Tenaga medisnya luar biasa, karena memiliki hati sebagai hamba, hati seperti hati Yesus. Amin. Itulah kenapa saya mengangkat tema melayani, mengasihi, mengasihi. Dan biarlah hati yang melayani ini, hati yang mengasihi ini ada di dalam diri Bapak Ibu ketika melihat mereka yang membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu melalui pengobatan medis, pelayanan medis, dan sebagainya. Untuk itu saya menutup kembali dengan satu pujian melayani medis. Saya minta Bapak Ibu semua bersama-sama berdiri. Biarlah